Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Maulana dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Untuk memenuhi tugas final tes mata kuliah seminar penelitian, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Memeriksa Pengaruh Gender Terhadap Pekerjaan Karyawan Keterlibatan dalam Universitas Afrika Selatan, dengan penulis MC Silonga Mulenze dan N Takawira. Baik, langsung saja pendahuluan. Saat krisis bakat global semakin dalam, banyak organisasi akan merasa sulit untuk mempertahankan bakat mereka yang tersedia. Beberapa dari organisasi ini sudah sadar akan kebutuhan untuk menumbuhkan dan mengembangkan modal intelektual karyawan mereka agar dapat bersaing dengan sukses dalam ekonomi global yang semakin menuntut. Namun, mengembangkan karyawan tanpa strategi untuk mempertahankan mereka dan membuat mereka tetap terlibat tampaknya menjadi latihan yang sia-sia. Pada kenyataannya, perubahan sifat pekerjaan dan perubahan demografi tenaga kerja saat ini meminta pengusaha untuk lebih fokus dalam mempertahankan bakat mereka dan menjaga agar bakat tersebut tetap terlibat sepenuhnya. Hal ini terutama karena keterlibatan kerja diklaim memiliki konsekuensi positif bagi karyawan maupun organisasi. Akibatnya, organisasi mungkin tidak secara efektif mewujudkan tujuan pertumbuhan mereka tanpa karyawan yang kompeten dan terlibat untuk mewujudkannya. Olbester menyarankan bahwa keterlibatan terjadi karena karyawan memilih untuk menginvestasikan yang terbaik dari siapa yang mereka dalam mengejar misi yang layak. Karyawan memilih untuk berinvestasi ketika mereka merasa bahwa mereka akan mendapatkan pengembalian yang diinginkan, yaitu ketika sebuah organisasi berinvestasi kembali ke dalamnya. Lanjut ke pembahasan. 1. Perspektif dan tren teoritis mengenai keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja memerlukan keadaan pikiran yang positif, terpenuhi, dan terkait dengan pekerjaan yang dijadikan oleh tiga komponen, semangat, dedikasi, dan penyerapan. Figur berkaitan dengan peningkatan tingkat energi dan ketahanan mental ketika seseorang sibuk dengan aktivitas kerja. Kesediaan untuk menginvestasikan upaya dalam aktivitas kerja seseorang dan menunjukkan ketekunan ketika menghadapi kesulitan. Dengan demikian, karyawan yang merasakan semangat yang besar di tempat kerja sangat termotivasi oleh pekerjaan mereka dan cenderung tetap gigih ketika menghadapi kesulitan. Dedikasi ditandai dengan keterlibatan yang kuat dan kebanggaan dalam pekerjaan seseorang, ditambah dengan rasa signifikasi, semangat, dan inspirasi. Penyerapan ditandai dengan begitu sepenuhnya fokus dan terserap dalam pekerjaan seseorang, sehingga waktu berlalu dengan cepat dan seseorang mengalami kesulitan untuk melepaskan diri dari aktivitas kerja. 2. Hubungan antara gender dan keterlibatan kerja. Bani Hani berpendapat bahwa keterikatan kerja berjenis kelamin lebih mudah bagi laki-laki untuk terlibat daripada perempuan. Dengan demikian, laki-laki dan karakteristik mereka dihargai dan dianggap lebih berguna daripada perempuan, dan karakteristik mereka yang mengarah pada kesimpulan bahwa proses, praktik, dan interaksi dalam organisasi dirancang sedemikian rupa sehingga lebih mudah bagi laki-laki untuk mengalami kebermaknaan psikologis. Pada akhirnya, mengarah pada keterlibatan kerja. Laki-laki dihargai karena menekankan karakteristik maskulin mereka dan perbedaan mereka dari perempuan, sedangkan perempuan biasanya dihukum karena karakteristik dan perbedaan mereka dari laki-laki. Lanjut ke metode penelitian. 1. Pendekatan penelitian. Penelitian ini mengikuti desain survei kuantitatif, non-eksperimental, cross-seksional. Data primer dikumpulkan dari karyawan yang bekerja di Universitas Afrika Selatan untuk mencapai tujuan penelitian. 2. Peserta penelitian. Partisipan dalam penelitian ini adalah 154 karyawan yang diambil sampelnya secara purposif dari sebuah universitas di Afrika Selatan. Peserta adalah akademisi 80% dan profesional pendukung 20% yang memiliki beberapa latar belakang dalam disiplin ilmu manajemen. Sampelnya didominasi orang Afrika 52% dengan persentase yang tersisa dibagi antara kulit putih 37%, Asia 8%, dan kulit berwarna 3%. Perempuan terdiri 61% dari peserta. Relatif terhadap 39 menjadi laki-laki. Sekitar 66% dari mereka peserta sudah menikah dan 54% bekerja di lembaga setidaknya 5 tahun. Sekitar 59% dari peserta telah berada di posisi mereka saat ini selama 5 tahun. 3. Analisis data. Peneliti terlebih dahulu meneliti sifat psikometrik dari UWS untuk meliputi sebagai berikut. 1. Analisis Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) untuk menentukan kecukupan sampel dan kebulatan matriks korelasi hitam. Analisis reliabilitas menggunakan koefisien alpha-Cronbach untuk mengukur akurasi UWS dan untuk menentukan seberapa dapat diulang hasilnya. Berikut ini adalah silakan disimak hasil analisis yang didapat oleh peneliti.
Selanjutnya, hasil penelitian, keterlibatan kerja karyawan tetap menjadi salah satu aspek terpenting dari teori organisasi yang harus diperhatikan oleh pengusaha secara global. Ini karena karyawan yang terlibat memberikan hasil positif dalam organisasi. Implikasinya, minat pemberi kerja pada keterlibatan kerja karyawan mengalihkan energi, keterlibatan, dan efektivitas yang dibawa karyawan ke pekerjaan. Fokus penelitian ini adalah pada pemeriksaan pengaruh gender pada tingkat keterlibatan pada kerja karyawan di Afrika Selatan. Temuan menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan secara statistik antara gender dan ketiga subskala keterlibatan kerja Utrecht, yaitu semangat, dedikasi, dan penyerapan. Tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan ditemukan antara karyawan pria dan wanita dalam kaitannya dengan tiga subskala US. Selanjutnya, temuan menunjukkan tidak adanya perbedaan antara karyawan pria dan wanita dalam kaitannya dengan tiga subskala US. Dengan demikian, jenis kelamin ditentukan tidak memprediksi tingkat keterlibatan kerja karyawan di Universitas Afrika Selatan, tempat penelitian ini dilakukan. Dengan para pria dan wanita di Universitas Afrika Selatan belum menunjukkan perbedaan dalam tingkat keterlibatan kerja mereka. Hubungan positif dan signifikan secara statistik ditemukan antara dedikasi dan penyerapan. Artinya, respon positif dan efektif karyawan terhadap interaksi berkelanjutan mereka dengan elemen signifikan dari pekerjaan dan lingkungan kerja mereka meningkat tingkat antusiasme, kebanggaan, fokus, penyerapan dalam pekerjaan mereka yang mempersulit mereka untuk melepaskan diri dari aktivitas kerja tersebut. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat ditarik dari temuan penelitian ini adalah bahwa baik pria maupun wanita di Universitas Target Afrika Selatan telah menunjukkan tidak ada perbedaan dalam tingkat keterlibatan kerja mereka, sehingga menolak gagasan keterlibatan kerja berbasis gender di tempat khusus ini. Sejumlah faktor mungkin berkontribusi terhadap hal ini, tetapi yang paling menonjol adalah kerangka legislatif yang kuat yang berupaya menciptakan peluang yang sama dan melarang praktik diskriminatif di tempat kerja Afrika Selatan. Semua karyawan harus diperlakukan sama di semua bidang pekerjaan terlepas dari jenis kelamin dan atau atribut lainnya. Semua karyawan di Afrika Selatan memiliki jalur hukum dan dapat mendekati pengadilan hukum. Jika mereka merasakan diskriminasi di tempat kerja, tingkat melek huruf serta dalam penelitian ini yang merupakan karyawan universitas mungkin juga berkontribusi terhadap pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban yang dibebankan oleh hukum kepada pemberi kerja. Sekitar 80% dari peserta adalah karyawan akademik dan 20% sisanya adalah manajer dan profesional pendukung. Sekitar 80% dari peserta adalah karyawan akademik dan 20% sisanya adalah manajer dan profesional pendukung. Faktor lain yang mungkin berkontribusi adalah kekuatan dan sikap militan dari serikat pekerja yang aktif di sebagian besar sektor di Afrika Selatan. Karena kebijakan segregasi rasial di masa lalu yang mempolarisasi komunitas di Afrika Selatan, sebagian besar pekerja telah menaruh kepercayaan mereka dan serikat pekerja untuk berjuang secara kolektif. Oleh karena itu, serikat pekerja menjadi kuat. Serikat pekerja dianggap mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk menantang pengusaha jika terjadi praktik pemburuan yang tidak adil. Dan mereka juga bertindak sebagai pengawas untuk memastikan penerapan kebijakan pemerintah yang tepat di tempat kerja. Selanjutnya, saran seperti penelitian lainnya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, data yang telah dikumpulkan dari karyawan di salah satu Universitas Afrika Selatan membuatnya mustahil untuk meramalkan temuan dari studi ini untuk seluruh sektor pendidikan tinggi ataupun sektor di Afrika Selatan lainnya. Kedua, studi ini terfokus pada jenis kelamin dan pengaruhnya pada keterlibatan pekerjaan. Tidak ada variabel demografis lainnya. Oleh karena itu, para interpretasi temuannya harus dibatasi hanya untuk pengaruh gender dalam sejalan dengan tujuan dari penelitian. Penelitian empiris lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi pengaruh langsung gender karyawan pada tingkat keterlibatan kerja mereka di tempat kerja atau sektor lain yang berada di Afrika Selatan dan sekitarnya. Gagasan netralitas gender pada tingkat keterlibatan kerja karyawan di tempat kerja sebagaimana didukung oleh temuan penelitian ini mendorong penelitian ilmiah lebih lanjut ke dalam hubungan ini. Sebuah studi rinci tentang konotasi etnis dan budaya mengenai gender dapat menjelaskan makna dan interpretasi yang lebih mendalam yang melekat pada konstruksi keterlibatan kerja di tempat kerja Afrika Selatan yang sangat beragam. Sekian presentasi dari saya, semoga dengan pembahasan tadi dapat menambah ilmu dan wawasan kita semua. Mohon maaf jika ada salah, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.